Oke, untuk kita menentukan kuartil dari data tunggal, sebenarnya ada dua cara tergantung sekolah kalian. Kalau yang bukunya buku Merdeka Nur Mandiri sama Marsudiri Bekasi nih, di modulnya mereka pakai untuk nentuin kuartil itu pakai cara rumus. Nanti kalian pastiin aja apakah guru kalian pakai cara rumus atau cara potek-potek. Jadi kalau misalkan cara rumus, kuartil itu sebetulnya konsepnya gini. Sebetulnya semua kuartil sama sih. Kuart itu kan kuarto artinya 4. Kita di sini pengen untuk nyari kuartil, kita pengen ngebagi data kita jadi 4 bagian. Nah, di sini sebetulnya kenapa kita mau jadi 4 bagian? Sebetulnya lebih ke arah kalian sebagai peneliti atau pengamat. Itu kan kalau misalkan dalam pembagian data, contoh kalau pendapatan, ada yang pendapatan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Jadi ada 3 nih. Nah, tapi balik lagi untuk sebagai kalian jadi peneliti kan sebenarnya ngebagi data suka-suka kalian. Nah, tapi umumnya kalau di sekolah itu dibagi jadi 4, 10, sama 100. Yang dibagi jadi 4 itu adalah kuartil. Jadi nanti ini dasarnya dari sekolah diajarinnya kuartil, tapi nanti aplikasinya di dunia nyata kalian bisa ngebagi jadi berapa aja, terserah kalian maunya berapa. Nah, sekarang kalau kita coba kuartil itu pertama-tama kita perlu untuk ngebagi 4, kita bagi 2 dulu. Ini yang kita sebut median. Nah, kita potek lagi barulah jadi 4. Nah, yang posisi 1/4 data pertama, 1 dari 4 nih. Ini adalah kita sebut kuartil 1 atau kuartil bawah. Jadi sebutnya dari 1 dulu nih. Lanjutan dia posisi 2/4 data, dan di sini kuartil ketiga posisi 3/4 data. Jadi di sini untuk kita cari kuartil ya, sebagaimana kita ingin mengklasifikasikan data, kita harus urutkan dulu dari kecil ke besar. Contoh di soal ini kita urutkan 1, ini udah berarti 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5-nya ada 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 9, 6, 8, 9. Nah, ini sudah kita urutkan nih. Lalu di sini kuartil bawah, kuartil pertama-tama kita perlu cari posisinya. Posisi kuartil pertama. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di 1/4 dari total data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data, kita perlu tambah 1. Ini lebih ke arah karena indeks kita kan data pertama itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Tentu ada 5 data. Tapi biasanya kalau hitungan matematika itu hitungan mulai dari 0. Jadi di sini kayak istilahnya kenapa kita tambah 1 karena itu. Jadi jangan lupa ditambah 1. Di sini berarti 1/4 dari 10. 10/4. Ternyata posisinya kalau jadi pecahan campuran jadi 2, 2/4 atau 21/2. Ini kalau kalian mau sederhanain dulu boleh. Jadi 5/2, dan di sini pecahan campurannya 2, 1/2. Nah, terus ini soal yang berikutnya boleh lah ya, kita taruh bawah aja. Nah, jadi dia ini sebetulnya ada di data kedua, tapi udah lebih dikit nih, udah jalan setengah. Jadi di sini sebetulnya kita menyatakan posisinya. Sebentar, di sini kita menyatakan posisinya data kedua, tapi
dia udah lebih nih perjalanannya. Dia dari data kedua menuju data ketiga udah setengah perjalanan. Jadi di sini untuk kita cari nilainya, berarti dia adalah data kedua karena dia udah di data kedua nih, cuma lebih dikit, udah setengah perjalanan di antara data ketiga dan data kedua. Jadi dia di antara data 2 dan 3 udah jalan dikit nih, tapi belum nyampe ke data 3. Jadi di sini data kedua hasilnya adalah 2, setengah dari selisih data ketiganya ini adalah 4, data keduanya ini juga 2. 4 kurang 2. Jadi 2 tambah setengah kali 2, ternyata 2 tambah 1. Hasilnya 3. Jadi kuartil pertama kita nilainya adalah 3. Nah, jadi kalau kalian mau nyari kuartil kedua dan lain-lain, sama caranya. Kita cari posisinya dulu. Posisi kuartil kedua, dia di sini adalah berarti 2/4 atau sudah 1/2 data. Datanya ada 9, jangan lupa tambah 1 dulu. Jadi di sini 10/2 berarti dia 5. Tandanya dia ada di data ke-5. Data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata data kelima nilainya adalah 5. Jadi nilai adalah 5. Nah, sekarang posisi kuartil ketiga nih. Posisi Q3. Berarti dia sudah 3/4 jalan. 3/4, data kita 9 tambah 1. Berarti 30/4. Bisa disederhanain jadi 15/2. Kalau dijadiin pecahan campuran 7/2. Jadi di sini posisinya data ke-7 lebih setengah. Jadi ini untuk nilainya nanti. Data ke-7 ditambah sama setengah dari selisih data 8 dan data 7. Nah, data ke-7 kita di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 kita nilainya 6 ditambah setengah selisih data 8 dan 7 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke-8 adalah 8, data ke-7 adalah 6. Jadi di sini 6 tambah 1/2 kali 2. 6 tambah 1 berarti nilainya adalah 7. Nah, ini untuk data tunggal biasa nih. Nah, sekarang kalau kita punya di sini data bentuk tabel, udah enak. Sebetulnya dia data tunggal juga tapi udah terurut nih. Yang 170 tingginya ada 3 anak, yang 171 ada 7 anak, 172 ada 12 anak. Nah, kalau kita totalin ada berapa anak di sini? 3 tambah 7 10 tambah 12 22 tambah, bentar, kita pakai kalkulator aja lah ya, tambah 15 20 tambah 4 3 3 7 12 15 20 4 3. Oke. Ternyata ada 100 anak. Jadi kalau kalian mau nyari kuartil pertama, ingat 1/4 dari datanya kita tambah dulu sama 1. 1/4 dari 100 tambah 1. Jadi 101 bagi 4
Yang terdekat adalah kelipatan 25, yaitu 100 dan 1/4. Jadi posisinya data ke 25 lebih dikit, udah 1/4 jalan nih menuju data 26. Nah, kalau kayak gini berarti nilainya gimana? Nilainya dia berarti kita harus cari data ke 25, terus kita lihat nih, ditambah sama 1/4 dari selisih data ke 26 dan 25. Nah, data ke 25 ada di mana ya? Kita lihat lagi nih. 3 tambah 7 di sini udah 10 anak. 10 tambah 12 ini udah 22 anak. 22 tambah 15 berarti di sini adalah anak ke 23 sampai 22 tambah 15 itu 37. Jadi di sini anak ke 23 dan 37 ada di tinggi 173. Jadi di sini data ke 25-nya 173 ditambah 1/4. Nah, data ke 26-nya juga masih ada di sini. Masih tingginya 173. Jadi dikurang 173 juga. Jadinya 0. Ternyata di sini kuartil pertamanya 173. Nah, ini untuk cara rumus nih. Sebetulnya sama, tinggal konsepnya sebenarnya rumusnya ini aja. Kalian harus perhatiin posisinya juga. Terus di sini nanti nyari nilainya. Jadi contoh misalkan kita mau iseng lanjutin posisi kuartil kedua, dia berarti kan 2 dari 4 atau sudah setengah dari data. Nah, 1/2 datanya 100 tambah 1 berarti 101 dibagi 2. Di sini berarti 50 1/2 ya pecahannya. Nah, bener gak ya? Kita pastiin dulu. Ya benar. Jadi dia di data ke 50. Tapi udah setengah perjalanan menuju data ke 51. Nah, jadi di sini nilainya data ke 50 ditambah setengah selisih dari data ke 51 dan data ke 50. Kita lihat nih data 51-nya. Tadi kita udah nentuin 23 sampai 37 anak. Di sini benar. 23 anak ke 23 dan 37 sudah ada di sini. Nah, sekarang kita tambahin lagi. Berarti di sini adalah anak ke 38 sampai 37 tambah 20. Berarti di sini sudah data ke 38 sampai 57. Jadi ternyata anak ke 50 kita tingginya itu adalah 174. Nah, anak ke 51 juga dalam tinggi yang sama. Jadi selisihnya 0 nih. Jadi tingginya adalah 174 aja. Nah, ini untuk cara rumus. Yang berikutnya adalah dengan cara potek-potek. Jadi nanti perhatikan yang diajarin guru kalian dan catatannya ya.